Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi, di sini kita akan melanjutkan cerita Bang Harvey. Reggie Xavier tidak menyangka, dia akan berhadapan dengan keluarga Han. Mau apa lagi, selain terima nasib. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey episode 6190 sampai 6194. Chapter 6190. Marley Han mendengus dingin. Dia mengambil tisu dari meja untuk menyikat jari-jarinya dengan jijik. Rupanya dia merasa sedikit muak dengan tamparan yang baru saja dia lakukan. Tapi Butler Han berkata dengan dingin. Berlututlah dan minta maaf pada nona ketigaku. Kamu dan kamu. Saat berbicara, Butler Han tidak hanya menunjuk Reggie Xavier, tetapi juga Inspektur Lee. Kelopak mata Reggie Xavier melonjak, dan dia tidak pernah membayangkan bagaimana Harvey York bisa mendapatkan wanita yang begitu baik. Ini bukan hanya nasib baik, tetapi mengapa tidak ada wanita sederhana di sekitarnya. Dengan latar belakang keluarga Han, keluarga Xavier bahkan tidak bisa memprovokasi mereka. Tapi masalahnya, dia harus berlutut dan meminta maaf. Reggie Xavier dan Inspektur Lee saling memandang. Reggie Xavier melangkah maju pada saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh. Butler Han, ini semua salah paham, aku. Plak. Butler Han tanpa berkata-kata langsung menamparnya dengan backhand yang keras. Minta maaf. Kelopak mata Reggie Xavier berkedut, dan dia berkata dengan getir. Butler Han, ayahku adalah... Plak. Butler Han menamparkan lagi, maaf. Reggie Xavier menggertakkan giginya dan berkata dengan lembut. Lihatlah aliansi bisnis negara H. Plak. Butler Han menamparnya lagi, minta maaf. Wajah Reggie Xavier bengkak, dan sebelum dia bisa melakukan apapun, Inspektur Lee yang sudah ketakutan, langsung berlutut dan berkata dengan tegas. Nona Han, aku minta maaf. Marley Han tidak berkata apa-apa, tetapi matanya langsung tertuju pada Reggie Xavier. Kulit kepala Reggie Xavier mati rasa, dan saat berikutnya dia hanya bisa berlutut. Marley Han melihat pemandangan ini, lalu melirik Harvey York yang sedang menonton pertunjukan saat itu, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu di sini untuk menyusahkan Harvey York? Reggie Xavier menggigil dan tidak berani menyembunyikannya, tetapi tiba-tiba berkata. Nona Han, tanganku dipatahkan oleh Harvey York ini. Jika kamu yang berbicara, aku akan... Sebelum Reggie Xavier selesai berbicara, Marley Han melambaikan tangannya, lalu menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata dengan pelan. Tuan muda York, kamu tidak tahu siapa yang kamu sakiti kan? Meskipun sampah ini berlutut di sini, dia adalah putra dari keluarga papan atas, keluarga Leighton. Meskipun itu bukan salah satu dari 10 keluarga teratas, tapi mereka juga kuat. Selain ayahnya, Leighton Xavier, sekarang adalah wakil presiden pertama dari aliansi bisnis negara H, koneksinya dapat dikatakan tersebar di seluruh negeri. Dapat dikatakan bahwa menyinggung keluarga mereka mungkin lebih buruk daripada menyinggung 5 klan utama dan 10 klan teratas. Bagi kami masih memperhatikan sedikit aturan dan sedikit penampilan. Tapi keluarga seperti keluarga Leighton tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan mereka. Mereka akan menjadi tidak bermoral dan akan membalas dendam dengan cara apapun. Harvey York tiba-tiba menyadari dengan ekspresi yang disengaja di wajahnya. Nona Han, jika kamu tidak menjelaskannya, aku masih tidak tahu bahwa sampah yang berlutut di sana sangat mengagumkan. Namun, Nona Han, apa yang kamu maksud dengan ini? Apakah kamu siap membantu kami berdamai? Marley Han mendengus. Itu adalah kalimat yang sama. Selama kamu menyetujui permintaan keluarga Han. Jangankan keluarga Leighton, aku jamin tidak ada seorang pun di seluruh Wolsing yang berani menyentuhmu. Bahkan selama kamu mengangguk, orang ini harus pergi ke depan rumahmu bersujud dan meminta maaf kepadamu. Mendengar kata-kata Marley Han, Reggie Xavier bisa langsung mengerti. Dia menundukkan kepalanya saat ini, tetapi sudut matanya menatap Harvey York dengan penuh kebencian. Tanpa diduga, Marley Han justru akan melindungi pemakan nasi lunak ini. Chapter 6191. Kondisinya bagus, dan bahkan lebih menarik. Harvey York tersenyum. Namun, itu masih sama. Aku benar-benar tidak punya pil nektar itu lagi. Jadi Nona Han, aku hanya bisa menerima kebaikanmu. Baiklah. Marley Han mencibir. Jangan berpikir bahwa wanita di sampingmu itu bisa menjagamu dengan baik. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dalam keluarganya sekarang. Jangan coba-coba mengandalkan dia. Jika kamu ada masalah, kamu bisa meneleponku kapan saja. Sambil berbicara, Marley Han mengeluarkan kartu nama dari tasnya, sebelum meletakkannya di atas meja makan, dan berbalik untuk pergi. Butler Han mengikuti di belakangnya dan pergi dengan cepat. Melihat Marley Han pergi, Inspektur Lee yang sedang berlutut di tanah saat ini, bangkit dengan gemetar. Dia melirik Harvey York dengan sedikit ketakutan dan berkata, Tuan muda Reggie, haruskah kita melanjutkan? Apa? Melanjutkan kebodohanmu. Reggie Xavier berdiri dengan ekspresi malu, wajahnya penuh warna menyeramkan. Meskipun Harvey York sudah menolak permintaan Marley Han, tetapi dia meninggalkan kartu nama. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa selama Harvey York mau, dia bisa menjadi tamu keluarga Han hanya dengan satu panggilan telepon.
Dengan terus memprovokasi Harvey York sebelum mengkonfirmasi identitas Harvey York yang sebenarnya, itu sama sekali adalah tindakan yang bodoh. Memikirkan hal ini, Reggie Xavier menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Ayo pergi. Saat mereka akan pergi, Harvey York yang telah duduk selama ini, tiba-tiba mengetuk meja dan berkata dengan ringan. Tuan muda Reggie, masalah ini belum selesai. Jadi mengapa kamu ingin pergi begitu saja? Aku baru saja mengatakan bahwa selama orang yang kamu panggil dapat menakutiku, aku akan mematahkan kedua tanganku. Jika kamu tidak bisa menakutiku, maafkan aku ingin kedua kakimu juga. Kamu. Reggie Xavier tanpa sadar berteriak. Harvey York, jangan bertindak terlalu jauh. Hanya karena aku hanya menghormati keluarga Han, aku akan membiarkanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang karakter? Buk? Harvey York melangkah maju dan menendang Reggie ke tanah. Jangan khawatir, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Han baik sekarang atau di masa depan. Namun, bahkan jika tidak ada keluarga Han, siapapun yang kamu panggil tidak akan membuatku takut. Reggie Xavier menggertakkan giginya dengan marah. Harvey York, kamu adalah seekor bajing. Harvey York menendang Reggie Xavier ke tanah dengan tendangan lain. Inspektur Lee dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, ingin berhenti tetapi tidak berani. Meskipun Harvey York terus mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Han. Tapi sebelum benar-benar dikonfirmasi, Inspektur Lee Hasil dan yang lainnya tidak berani terus menyinggung Harvey York. Karena alasan ini, Reggie Xavier tidak berani untuk melawan saat ini. Dia baru saja bangun dengan linglung dan berkata, Harvey York, aku sedang terburu-buru, kalau tidak aku akan mati bersamamu. Buk? Harvey York menendang lagi. Masih ingin mati bersamaku? Apakah kamu memenuhi syarat? Reggie Xavier merasa malu dan menggertakkan giginya. Apa yang kamu inginkan? Berlututlah 3 kali dan minta maaf. Dan juga bayar kompensasi 1,4 juta dolar. Lalu patahkan kakimu sendiri. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Aku mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membantumu. Kamu. Reggie Xavier merasa sangat sedih, tetapi dia bisa melihat bahwa Harvey York begitu percaya diri. Jika dia bertindak sembrono saat ini, konsekuensinya mungkin bukan yang bisa dia tanggung. Memikirkan hal ini, Reggie Xavier hanya bisa berlutut dengan gemetar. Chapter 6192. 10 menit kemudian, situasi di kotak itu kembali tenang. Tidak hanya Reggie Xavier dan yang lainnya menyingkir, tetapi seluruh kotak juga dibersihkan. Meja anggur dan makanan diganti. Meski Harvey York dan yang lainnya tidak menggerakkan sumpitnya, dari sudut pandang tertentu, hal itu juga mewakili sikap Reggie Xavier. Tuan muda York, apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan masalah keluargaan? Reinhardt berbicara sedikit ragu-ragu pada saat ini. Ada apa? Apakah aku masih harus mengurusnya? Harvey York berbicara dengan penuh minat. Lagi pula, Reinhardt jarang mengatakan hal seperti itu atas inisiatifnya sendiri. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Reinhardt berkata dengan pelan. Jika aku ingat dengan benar, Komandan Han adalah seseorang dari keluarga Han di Wolsing. Ethan Han. Harvey York tertegun sejenak, tapi kemudian dia ingat ini. Di kamp pedang, saudara-saudara di dalamnya pada dasarnya berasal dari keluarga besar. Dua bersaudara Ethan Han dan Travis Han berasal dari keluarga Han. Melihat sikap Marley Han hari ini, Harvey York benar-benar tidak mau mempedulikan keluarga Han. Tapi demi wajah Ethan Han, sepertinya dia benar-benar harus pergi ke keluarga Han. Memikirkan hal ini, Harvey York berpikir sejenak, lalu berkata perlahan. Reinhardt, pikirkan cara untuk mengetahui apa yang terjadi pada Nyonya Han. Aku akan melihatnya kapan-kapan. Setelah menyelesaikan masalah ini, mata Harvey York tertuju pada Yvonne Xavier yang terlihat tenang. Setelah berpikir sebentar, dia kemudian berkata, apa yang terjadi dengan keluarga Xavier di Wolsing baru-baru ini? Yvonne Xavier ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut. Ini bukan masalah besar. Hanya saja pertempuran di dalam keluarga semakin intensif. Namun, meskipun aku juga anggota keluarga Wolsing Xavier, aku bukan keturunan langsung, jadi banyak hal yang tidak dapat aku pengaruhi. Tuan muda York, jangan ambil hati. Harvey York mengangguk, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yvonne Xavier, dan berkata. Yvonne Xavier, kamu sudah mengenalku cukup lama. Saat kamu membutuhkanku, katakan saja padaku. Adapun Sky Corporation, kamu bisa menggunakannya sesukamu. Yvonne Xavier tersenyum dan berkata, aku mengerti itu. Hanya saja, sekarang kamu harus lebih khawatir tentang keluarga Han dan juga tentang mantan istrimu. Tidak perlu memikirkanku. Ketika dia mengatakan ini, rasanya sedikit asam. Tetapi sebelum Harvey York datang untuk bernostalgia, itu sudah hilang bersama angin. Tapi sekali lagi, kamu benar-benar perlu lebih memikirkan masalah keluarga Han. Di satu sisi, keluarga Han memang memiliki akar yang kuat di Wolsing. Di sisi lain, Komandan Han telah bersamamu selama bertahun-tahun dan tidak ada pujian atas kerja kerasnya. Kamu tidak bisa mengabaikan para tetua karena beberapa gesekan kecil kan?
Jika itu karena aku dan Marley Han, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Harvey York memotong. Tentu saja aku tahu bahwa keluarga Han adalah keluarga Han. Dan Marley Han adalah Marley Han. Aku tahu dengan sangat jelas. Aku sudah mempertimbangkannya hanya karena Ethan Han, bukan yang lain. Jadi, aku memberikan wajah demi Ethan Han, tetapi aku tidak memberikan wajah Marley Han sama sekali. Begitu kata-kata itu jatuh, Harvey York meraih kartu nama di desktop dan mengubahnya menjadi bubuk dengan genggaman telapak tangannya. Kring, kring. Pada saat ini, telepon Harvey York tiba-tiba bergetar hebat. Dia meliriknya tanpa sadar, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit lebih terkejut. Ethan Han. Chapter 6193. Mengabaikan Yvonne Xavier dan Reinhardt yang hadir, Harvey York langsung menekan tombol speaker. Ethan, ada apa? Biasanya, Ethan Han tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Karena panggilannya sekarang, sudah pasti ada sesuatu yang terjadi. Tuan Muda York, aku ingin bertanya, apakah kamu di Walsing sekarang? Ethan Han di sisi lain telepon ragu-ragu sejenak, tetapi masih berbicara dengan lembut. Harvey York berkata ringan. Apakah ada hubungannya dengan keluarga Han Walsing? Kamu sangat cerdas. Ethan Han tersenyum kecut. Baru saja, aku mendapat kabar dari keluargaku, dan mereka ingin aku menyerang seseorang bernama Harvey York. Aku bertanya-tanya apakah orang ini adalah kamu. Aku tidak bisa mendengarkan mereka. Berbicara tentang ini, Ethan Han berbalik dan berkata dengan sedikit malu. Tapi Tuan Muda York, bagaimanapun juga, aku tidak bermaksud berurusan denganmu. Tetapi abaikan ini sebelumnya. Harvey York tersenyum dan berkata, jika aku tidak peduli, aku tidak akan menjawab teleponmu. Sekta sudah seperti bersaudara selama bertahun-tahun, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu sebaiknya katakan secara langsung. Jangan berputar-putar, orang lain mungkin akan merasa kesal. Ethan Han tersenyum pahit dan berkata, aku tidak bisa menyembunyikan semuanya darimu Tuan Muda York. Nyonya tertua adalah nenekku. Dia tiba-tiba jatuh sakit sebulan yang lalu, dan tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari beberapa hari terakhir, dan dia langsung koma. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak memanggil Tuan Oscar Armstrong untuk mengambil tindakan? Ethan Han berkata, itu karena lelaki tua Oscar Armstrong sudah mengambil tindakan, jadi nenekku masih bisa bertahan. Dia sekarang hidup dengan infus setiap hari, tapi dia tidak bisa bangun. Dan keluarga Han juga sudah menyewa dokter terkenal. Tapi hasilnya nihil. Pada akhirnya, seorang dokter jenius dari keluarga Lopez mengatakan sesuatu. Dia mengatakan bahwa apa yang diderita nenekku bukanlah penyakit, tetapi kutukan. Aku khawatir dokter tidak bisa menanganinya dengan baik. Hanya dengan memakan pil madu yang bisa membuatnya sembuh. Baru-baru ini ada insiden pil madu di Walsing, dan Rahel Han dan Butler Han sudah bersikap kurang terpuji kepadamu. Jadi, aku memiliki permintaan kepadamu, jika Tuan Muda York masih memiliki pil nektar. Harvey York menghela nafas dan berkata, Ethan, jika aku masih memiliki pil madu, aku akan memberikannya kepadamu sekarang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, aku benar-benar tidak memilikinya sekarang. Bahkan jika aku ingin memintanya di outskirt, itu akan memakan waktu. Tetapi, kata-kata Harvey York berubah. Buat pengaturan, aku akan pergi melihat situasi Nyonya Han dulu. Lalu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana menghadapinya? Kita lihat saja nanti. Keesokan harinya, pada pukul 9 pagi, Harvey York terbangun dari kamar presiden di Hotel Bintang 5 yang diatur oleh Yvonne Xavier. Di tengah malam tadi, Ethan Han mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia telah mengatur agar Butler Han menjemputnya. Pada saat yang sama, untuk mencegah identitas Harvey York terungkap, Ethan Han tidak mengatakan apa-apa tentang Harvey York. Oleh karena itu, Ethan Han juga meminta maaf sebelumnya, mengatakan bahwa keluarga Han di Walsing memiliki tujuan besar dan selalu terbiasa melihat orang dengan sombong. Bagi Ethan Han, permintaan kepada saudaranya sendiri, Harvey York tentu saja setuju. Dan dia mungkin tidak menyimpannya di atas sikap mereka. Chapter 6194. Setengah jam kemudian setelah sarapan, Harvey York duduk di kursi belakang Rolls-Royce hitam. Pengemudinya sangat profesional, dan Harvey York ditemani oleh Butler Han. Pada saat ini, Butler Han memandang Harvey York dengan sedikit jijik. Lagi pula, Harvey York terus menolak Rahel Han tadi malam, tapi sekarang dia akan pergi ke Walsingham Glen untuk melihat kondisi wanita tua itu. Hanya bisa dikatakan bahwa ini disebut mencari keuntungan. Harvey York mengabaikan perubahan ekspresi Butler Han, tetapi melihat dokumen di tangannya. Itu adalah informasi yang dikirim Ethan Han tentang Nyonya Han. Hanya saja Ethan Han tidak ada di Walsing, jadi informasi yang dia miliki pasti kurang akurat. Setelah Harvey York membaca informasi itu berulang kali, dia melirik Butler Han yang berpura-pura dingin di samping. Butler Han, bagaimana kondisi nyonyamu saat ini? Butler Han melengkungkan bibirnya, tetapi masih berkata dengan lembut. Dia masih sama seperti hari-hari sebelumnya, tidak sadar. Selain itu, karena kamu menolak untuk bekerja sama dengan keluarga Han kemarin, Tuan Besar juga mengundang para ahli dari seluruh dunia untuk mengambil tindakan.
Tuan Besar berharap dapat bekerja sama untuk memecahkan masalahnya sesegera mungkin. Tapi belum ada kemajuan nyata. Tentu saja, karena Tuan Muda York bersedia bekerja sama dengan kami dan memberikan pil madu, maka semuanya akan disembuhkan dengan obat. Harvey York mengangguk dan tidak menjelaskan bahwa dia tidak membawa pil madu, tetapi mulai memejamkan mata dan beristirahat. Setelah sekitar setengah jam, mereka sampai di sebuah rumah besar di tepi jalan lingkar kedua. Manor ini dikatakan sebagai rumah pangeran di masa lalu. Setelah keluarga Han membelinya, bangunan sudah direnovasi. Sekarang manor ini tidak hanya memiliki banyak barang berteknologi tinggi, tetapi juga mempertahankan pesona antiknya. Mobil itu melaju dengan tenang di jalan yang dirancang khusus di manor, dan segera berhenti di depan sebuah bangunan tua bergaya barat. Setelah itu, pintu mobil terbuka, tetapi Butler Han menjaga wajahnya dengan hormat dan berkata, "Tuan Muda York, silakan ikuti aku." Harvey York mengangguk dan mengikuti Butler Han ke dalam bangunan kayu. "Semuanya, aku pikir Nyonya Han seharusnya terkena teknik yang luar biasa. Ini adalah apa yang disebut gejala dan akar penyebabnya. Benda ini harus ditemukan. Kurasa itu tidak benar. Wanita tua itu sepertinya telah terkena mantra dari negara pulau. Tidak, tidak. Ini seharusnya teknik sihir kuil." Ada keributan di seluruh aula. Dapat dikatakan bahwa semua jenis master berkumpul bersama. Beberapa dari orang-orang ini adalah biksu yang hebat, beberapa terlihat seperti makhluk abadi, dan beberapa terlihat seperti pengemis, dan tubuh mereka penuh dengan bau aneh. Tapi tanpa kecuali, keluarga Han sangat menghormati orang-orang ini, dan semua orang ditemani oleh seorang pelayan. Harvey York meliriknya, dan dia mungkin mengerti bahwa orang-orang ini disebut ahli dari semua sekte bela diri. Dan di antara mereka, orang-orang dengan status tertinggi seharusnya adalah beberapa orang tua berjubah Tao. Harvey York melirik pakaian mereka dan sedikit terkejut. Apakah mereka dari rumah surgawi, House of Freeze? Dan melihat begitu banyak orang, Harvey York sekali mengetahui bahwa situasi Nyonya Han pasti sangat kritis. Kalau tidak, dalam hal latar belakang keluarga Han, tidak mungkin untuk mengundang semua orang-orang ini.